Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah di pagi hari ini yang cukup cerah setelah kurang lebih satu malam kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah hujan, walaupun ada di sebagian kita yang mengalami banjir. Mudah-mudahan semua yang Allah berikan ini menjadi rahmat bagi kita semua. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Iwafirahmatullah, pada kesempatan hari ini, hari Minggu 22 Agustus 2021, kita melaksanakan majelis murabi yang kedua, dan dalam kesempatan ini kita akan membahas terkait materi hadis arba'in 2 dan 3 yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Muammar Kadafi LCMH. Untuk menambah keberkahan agenda kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan tilawah. Sebelum kita tilawah, kita buka pertemuan pagi ini dengan melafazkan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tilawah kepada Ahina Kaharudin, Afadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azab alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun ani'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhan wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartum lahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengaran data suaranya, Bang? Syukran jazakallah kepada Ahina Kaharudin yang telah membacakan tilawah di pembuka pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan dan yang membacanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita Ustadz Muammar Kadafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar Ustadz? Sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan teman-teman juga semuanya sehat. Alhamdulillah. Jadi Ustadz, hari ini pertemuan Majelis Murabbi, di mana pesertanya adalah para murabbi yang ada di kampus Pontianak. Ada dari Untan, kemudian IKIP, IAIN, kemudian perguruan tinggi yang ada di Kota Pontianak. Nah, dalam kesempatan ini insya Allah nanti yang akan disampaikan adalah terkait hadis Arba'in 2 dan 3. Sebelum nanti Ustadz memberikan materinya, diingatkan kepada seluruh peserta untuk nanti mengisi absen hadir dengan mengechat di kolom chat ya, mengechat hadir. Kemudian jangan lupa yang masih belum merubah ID untuk memasukkan ID-nya. Insya Allah Ustadz, silahkan dimulai untuk materinya. Ya, syukran Akhi Nuruddin. Kedengaran jelas ya? Cek dulu ya. Alhamdulillah jelas Ustadz. Ya, jelas ya, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah hingga saat ini kita semua masih diberikan limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat hadir di majelis atau di kajian online ini, yang mana mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhai dan diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan juga semoga dari apa yang kita pelajari, yang kita bahas pada pagi hari ini bisa memberikan banyak faedah untuk kita semua, dan yang pastinya juga mudah-mudahan dapat menambah keimanan serta kecintaan kita kepada Allah Ta'ala beserta Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua nantinya termasuk dari umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan ini kita bersama-sama akan membahas ya seperti yang disampaikan Pak Nuruddin tadi ya, hadis kedua dan hadis ketiga pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau biasa kita sebut dengan hadis Arba'in seperti itu. Nah, berhubung hadis yang kedua ini lumayan panjang ya, lumayan panjang. Dan hadis yang ketiga sebenarnya itu juga bagian daripada hadis yang kedua.
Nah, jadi hanya sedikit saja redaksinya yang berbeda, tetapi secara makna ya insya Allah sama. Nah, jadi mungkin pada kesempatan ini karena waktunya juga mungkin tidak terlalu panjang, nah ya kita fokus saja di hadis yang kedua ya. Kalau memang nanti sempat ya kita bacakan juga hadis yang ketiga seperti itu. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, hadis kedua ini ya kalau di kitab Sahih Muslim itu justru dia terletak pada hadis yang pertama. Jadi hadis kedua di hadis Arba'in ini ya dia terletak pada urutan pertama pada kitab Sahih Muslim. Nah, ini menunjukkan akan keistimewaan ya, keutamaan daripada isi kandungan dari hadis yang kedua ini. Nah, ya sebentar saya akan share ini ya. Ininya PowerPoint-nya. Nah, ini ya. Baik, jadi langsung saja kita lihat ya, kita baca. Nah, jadi saya awali dengan membaca matan hadis ini sekaligus dengan terjemahannya. Nah, setelah itu nanti baru kita lihat ya faedah-faedah apa saja yang bisa kita dapatkan dari hadis ini nantinya. Nah, bismillahirrahmanirrahim ya. Al-haditsus tsani ya. An Umar radhiyallahu anhu aidan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga. Ya, artinya dari Umar juga. Nah, yang kenapa pakai kata aidon juga karena pada hadis yang pertama yang meriwayatkan hadisnya adalah Umar bin Khattab juga. Nah, jadi pada hadis kedua ini beliau lagi. Qala ya, Umar berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ya, pada suatu hari. Idh tala'a alaina, ya, ini tiba-tiba begitu. Tala'a, ini biasanya kalau kita sering mendengar senandung tala'al badru alaina ya. Nah, ini senandung penduduk Madinah ketika menyambut baginda Rasulullah. Nah, tala'al badru alaina ya artinya terbit begitu. Nah, tetapi di sini bisa kita artikan datang ya. Jadi tiba-tiba datang kepada kami atau di hadapan kami rajulun syadidun bayadhis thiyab. Jadi seseorang yang pakaiannya itu sangat putih. Ya. Syadidu sawadis sya'ri. Ya, yang rambutnya itu sangat hitam. Nah, jadi pakaiannya sangat putih. Ya, ada kata-kata syadid di sini. Jadi bukan hanya sekedar putih tapi sangat putih dan juga rambutnya sangat hitam begitu. Ya. La yura alaihi atharus safar. Nah, tidak terlihat ya atasnya bekas-bekas perjalanan jauh ya, safar. Nah, jadi saking bersihnya, rapinya sehingga tidak terlihat dari perjalanan jauh. Nah, di sisi lain wala ya'rifuhu minna ahadun. Nah, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ya, jadi kan ini menjadi keheranan ya para sahabat. Nah, termasuk di situ adalah Umar. Materinya dibagi nggak sih? Dia ini kenapa? Materinya kenapa tadi? Kecil ya? Ya rotatannya. Sebentar ya. Ini rasanya. Nama udah diganti belum? Udah. Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, jadi di sisi lain, ini orang tidak terlihat, mohon maaf ya, suaranya yang mengaktifkan soundnya tolong dimatikan dulu ya. Nah, dimatikan dulu mic-nya. Nah, jadi orang yang datang ini tadi ya begitu rapi, tidak terlihat dari perjalanan jauh. Nah, berarti kan dia ini orang-orang sekitar situ, orang-orang dekat. Nah, tetapi para sahabat satu pun tidak ada yang mengenalinya seperti itu. Nah,
hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dia pun duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Nah, lalu orang itu ya menyandarkan ya atau menempelkan. Yang besar ini gimana? Nah, ini. Oh ya, alhamdulillah. Ya, lalu orang tersebut menyandarkan atau menempelkan kedua lututnya ke kedua lututnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat dekat begitu ya, bisa kita bayangkan. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha. Nah, ini ada terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan ya orang tersebut meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha baginda Rasulullah. Tetapi ada juga yang berpendapat ya orang tersebut meletakkan kedua telapak tangannya ya di atas paha dia sendiri, seperti itu. Waqala, lalu orang itu berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Nah, ini tentu saja sesuatu yang asing ya di telinga para sahabat. Karena biasanya para sahabat itu kalau memanggil Rasulullah itu ya dengan kalimat ya Nabi Allah atau ya Rasulullah ya. Nah, jadi tidak ada yang memanggil ya Muhammad. Nah, ini mereka agak heran ini, kok semacam tidak hormat begitu kan. Nah, akhbirni anil Islam. Lalu orang itu berkata, kabarkan kepadaku ya, beritahukan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Islam itu adalah bahwa engkau bersaksi ya tiada Tuhan, tiada ilah yang patut ya, atau layak disembah melainkan Allah, dan bahwasanya ya engkau bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah ya, lalu engkau menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah ya, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan ya, berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau mengerjakan ya haji ke Baitullah jika mampu. Nah, qala, maka orang yang datang tadi berkata ya atau yang bertanya tadi berkata, shadaqta, engkau benar. Wah. Fa'ajibna lahu yas'aluhu ya. Jadi ini membuat ya ajib. Ya, kalau anak-anak sekarang bilang ajib. Ya, ajib itu ya mengagumkan. Nah, kalau di sini ya mengherankan, kami heran. Kata Umar, ya, lahu yas'aluhu, ya, dia yang bertanya, wa yusaddiquhu. Nah, tapi dia juga yang membenarkan. Nah, begitu. Biasanya kan kalau orang bertanya karena nggak tahu itu kan ketika mendengarkan jawaban itu, oh begitu, khair gitu kan, ya, atau na'am kan seperti itu. Ya, berkata bukan malah membenarkan seperti itu. Nah, qala, lalu orang itu lagi berkata kembali, fa akhbirni 'anil iman. Ya, beritahukan kepadaku tentang iman. Qala, nah Rasulullah berkata, antu'mina billahi wa malaikatihi, ya, bahwa engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, beriman dengan kitab-kitabnya, wa rusulihi, beriman kepada rasulnya, para rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman ya kepada qadar ya, takdir baik dan buruk. Qala, lalu orang itu berkata kembali, shadaqta, engkau benar. Nah, lagi-lagi orang tadi berkata engkau benar, seperti itu. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Ya, lagi-lagi beliau bertanya ya, beritahukan kepadaku ya tentang ihsan. Qala, Rasulullah katakan, anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah ya kepada Allah seolah-olah atau seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Dan jika engkau tidak dapat, ya tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Qala, orang itu kembali bertanya, fa akhbirni anis sa'ah, ya, beritahukan kepadaku anis sa'ah, ya, yaitu hari kiamat. Nah, jadi sa'ah itu sebenarnya ada perbedaannya dengan yaumul qiyamah, ya. Yaumul qiyamah itu panjang. Nah, sedangkan as-sa'ah ini ya, ini kan sudah menjadi bahasa kita ya, saat ya, saat, sesaat begitu. Nah, ini adalah awal mula ya, kiamat ya, hari kiamat. Nah, di awal mulanya itu adalah kehancuran alam semesta ini. Nah, jadi kapan ya kehancuran alam semesta ini, kapan terjadi hari kiamat? Qala, Rasulullah katakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya, yang ditanya ya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, ini artinya ya Rasulullah tidak tahu kapan terjadinya, begitupun sebenarnya dengan malaikat, dengan orang yang bertanya ya. Nah, seperti itu. Qala, lalu orang tadi bertanya kembali, fa akhbirni an amaratiha. Nah, kalau tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat itu, maka beritahukan kepadaku ya apa tanda-tanda hari kiamat ya, apa tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Qala, Rasulullah katakan, antalidal amatu rabbataha, yaitu budak perempuan melahirkan tuannya ya, budak perempuan yang melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal urata al-alah, ya, dan juga jika engkau melihat ya ada orang yang tidak memakai sendal ya, dia tidak berbaju, al-alah ini ya, dia miskin, ri'a asya'in ya, penggembala kambing ya. Nah, yatatawaluna fil bunyan. Jadi mereka ini berlomba-lomba, berbangga-bangga dalam meninggikan bangunan begitu, membuat bangunan padahal mereka miskin. Nah, di sini dikatakan ri'a asya'i, pengembala kambing. Nah, itu bukan berarti saudagar kambing ya. Nah, jadi pengembala di sini maksudnya adalah ya orang yang berprofesi. Dia hanya ya bekerja mengembala saja begitu, bukan yang punya. Kalau yang punya tentu saja ya kaya seperti itu. Nah, dikatakan di sini pengembala kambing karena ya berbeda, kelasnya memang lebih rendah pada saat itu dibandingkan misalnya yang mengembala atau yang memiliki onta seperti itu. Makanya dipakai dengan istilah penggembala kambing. Tsumman talaqah, ya, kemudian orang tersebut pergi, ya, falabistu maliyan, dan aku pun ya berdiam sejenak ya, berdiam sebentar. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Ya, apakah kamu tahu siapa tadi yang bertanya? Ya, qultu. Maka aku mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala, Rasulullah katakan, fa innahu Jibril. Yang bertanya tadi itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, ya. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian, seperti itu ya. Nah, jadi ini untuk yang hadis kedua. Nah, iwafillah rahimakumullah. Nah, sekarang kita lihat ya, hadis ini ya dikenal dengan beberapa istilah ya, tapi di sini saya pakai dua saja ya, dua istilah. Nah, dilihat dari aktor utamanya kan begitu ya, aktor utamanya ya di dalam hadis tersebut ya, maka hadis ini disebut sebagai atau dikenal dengan istilah hadis Jibril alaihissalam atau hadis Jibril. Karena kalau seandainya Jibril tidak datang ya, yang dengan wujud manusia, maka mungkin ya tidak ada hadis ini, ya tidak ada hadis yang berbicara tentang ini. Tapi karena Jibril datang, ya sehingga ada tanya jawablah antara Jibril dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu disaksikan dan diriwayatkan oleh sahabat pada saat itu yang langsung ya ada di situ, yaitu Umar bin Khattab. Nah, ini hadis Jibril. Nah, jadi para ulama biasanya memberikan istilah hadis itu ya agar mudah mengetahui dan mengingatnya begitu, karena hadisnya kan panjang nih, apalagi ini berbicara tentang banyak makna begitu ya, banyak makna di dalamnya. Nah, sama misalnya seperti hadis yang membicarakan tentang ini tiga orang ya yang terjebak di dalam goa dan mereka berdoa kepada Allah agar mereka bisa keluar dari goa tersebut. Nah, itu dikenal dengan istilah hadis
hadisul ghor, ya, hadis goa seperti itu. Nah, lalu dilihat daripada makna ya, atau kandungan yang ada di dalamnya, maka hadis ini dikenal juga dengan istilah ummul sunnah, ya, ummul sunnah atau ummul hadis, yang berarti induknya sunnah atau induknya hadis begitu. Nah, di antara yang berpendapat seperti ini adalah ya Imam Al-Qurtubi dan juga Ibnu Daqiq al-Aid. Ya, nah mereka berpendapat ya ini adalah induknya sunnah. Mengapa? Ya, karena hadis ini maknanya itu mencakup daripada makna semua hadis yang ada. Nah, jadi sama halnya seperti Ummul Quran, ya, yaitu surah Al-Fatihah. Nah, jadi makna di dalamnya itu mencakup semua makna yang ada di dalam Al-Quran, ya, atau yang ada di ayat-ayat yang lainnya, seperti atau di surah-surah lainnya. Makanya disebutkan Ummul Quran, induknya Al-Quran, seperti itu ya. Nah, Imam Rajab Al-Hambali berkata, hadis ini sangat tinggi sekali nilainya, ya, karena mencakup seluruh penjelasan dalam agama, ya, mencakup semua bentuk amal yang zahir dan juga amal yang batin. Nah, nanti kita lihat ya satu persatu. Nah, sehingga ya ini menjadi pokok ya, pokok di dalam ajaran Islam. Ya, nah lalu darinya itu lahirlah cabang-cabang ilmu yang lainnya. Nah, jadi ini hadis yang begitu istimewa nilainya, ya, isi kandungannya seperti itu. Nah, wa fillah rahimakumullah, karena hadis ini begitu panjang ya. Nah, jadi ana tidak membahasnya membahas setiap poin secara mendalam, ya, tidak membahas setiap poin itu secara mendalam, tetapi justru ingin mencoba lebih mengembangkannya, ya, lebih mengembangkannya sehingga banyak poin-poin penting yang bisa kita dapatkan dan itu bisa menjadi faedah untuk kita semua seperti itu. Nah, faedah yang pertama adalah ya duduk bersama orang soleh. Nah, dan ini terlihat dari hadis Jibril tadi ketika Umar bin Khattab berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini memang kebiasaan para sahabat pada waktu itu. Ya, kebiasaan generasi terbaik pada saat itu, mereka suka senang duduk bersama Rasulullah, yang tentu saja mereka ingin mendapatkan keberkahan, kebaikan-kebaikan melalui diri baginda Rasulullah SAW. Apakah itu berupa ilmu, ya, nasihat-nasihat, motivasi, ataupun ya peringatan-peringatan. Nah, maka inilah yang hendaknya ya kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Ya, bagaimana kita bisa duduk bersama dengan orang-orang yang soleh ataupun ya solehah. Nah, karena akan banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Nah, Ibrahim Al-Khawash berkata, ya, ini seorang ulama, Ibrahim Al-Khawash ini bahkan hidupnya pada tahun abad ketiga Hijriah. Ya, beliau mengatakan dawaul qalbi khamsatu asya. Nah, ini dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar ya. Dawaul qalbi khamsatu asya. Penawar atau obat hati itu ada 5. Mungkin ini udah nggak asing ya bagi kita ya. Kalau mungkin pernah mendengar apa senandung daripada opik ya. Nah, senandung dari opik tombo ati. Nah, tombo ati. Jadi obat hati itu ada 5 perkara. Dan salah satunya adalah wa mujalasatus sholihin. Ya, duduk bersama orang-orang soleh. Nah, yang tadinya ya mungkin seseorang itu hatinya lagi bersedih, banyak masalah, ya, tetapi ketika duduk bersama orang soleh, ya memang orang soleh itu apa ya, membawa aura kebaikan. Melihat wajahnya saja kadang-kadang kita sudah senang ya, membawa ya kesejukan begitu ya, dari senyumnya, dan memang beda ya wajah orang soleh yang atau yang dengan yang tidak soleh itu berbeda ya, berbeda. Lalu juga dari tutur katanya tentu saja menenteramkan hati kita ya, tidak ada kata-kata yang terdengar tidak enak ya, tentu saja yang baik-baik semuanya yang membuat kita kembali semangat. Nah, ini pentingnya bagi kita untuk selalu ya duduk bersama orang-orang soleh. Nah,
Bahkan kalau bisa ya, orang-orang soleh itu kita jadikan sebagai teman dekat kita, ya, teman karib kita. Nah, sebab Rasulullah katakan, "Matsalul jalisi shalih was-sau'i kahamilil miski wa nafikhil kir." Nah, jadi perumpamaan teman yang baik dengan teman yang tidak baik itu seperti eh, seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Nah, tentu saja ini maksudnya apa? Dua ini sama-sama memberikan pengaruh kepada diri kita. Tetapi ada yang memberikan pengaruh yang baik, ada yang buruk seperti itu. Kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi, kata Rasulullah, ya bisa jadi ya kita membeli minyak wangi tersebut, bisa jadi kita diberikan minyak wangi itu atau minimal kita mendapatkan wangi dari parfum tersebut. Nah, adapun pandai besi ya kalau kita dekat dengannya ya bisa jadi kita kena cipratan apinya yang bisa membakar ya baju kita, pakaian kita atau mungkin kulit kita. Nah, dan paling minimal kalaupun tidak membakar ya kita mendapatkan bau besi tersebut. Tentu saja tidak enak. Nah, maka begitu jugalah ya teman dekat dia akan memberikan pengaruh terhadap diri kita. Kalau baik ya kita akan mendapatkan kebaikannya. Kalau buruk maka besar kemungkinan juga ya akan mendapatkan keburukan darinya. Nah, bahkan teman yang baik ini ya itu bisa menjadi tolok ukur ya agama seseorang. Nah, Rasulullah katakan ar-rajulu ala dini khalilihi. Ya, seseorang itu tergantung dari agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum mayyukhalil. Karena itu hendaklah ya setiap kalian itu memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Nah, begitu ya. Nah, tetapi ini teman-teman sekalian atau ikhwafillah rahimakumullah, bukan berarti ini membatasi gerak-gerik kita ya, interaksi kita. Nah, artinya kalau interaksi ya kepada siapa saja kita ya silahkan ya, tapi yang tidak boleh itu yang harus kita pilih-pilih itu ya menjadikan seseorang itu sebagai sahabat dekat kita. Nah, kalau seandainya ada orang pendosa ya sering melakukan perbuatan jelek, nah lalu itu kita jauhi, kita tidak mau berinteraksi dengannya, nah maka siapa lagi yang akan mengingatkannya? Nah, apalagi sebagai aktivis dakwah. Nah, ini harus pandai ya bisa bergaul ya, menempatkan dirinya. Nah, karena itu kalaupun berinteraksi dengan orang-orang yang seperti itu, maka harus kita tanamkan dulu niat dan azam ya bahwa kita ingin mengubahnya. Nah, jadi bukan hanya sekedar menyalahkan orang, ya menyesatkan orang, membid'ahkan orang, tetapi tidak ada keinginan niat kita untuk memperbaikinya. Maka ini juga tidak boleh seperti itu. Nah, selanjutnya nah, di dalam pertemanan ini juga persahabatan itu tidak hanya ya terjadi ketika kita hidup di dunia ini saja. Ya, persahabatan itu akan dibawa sampai akhirat nanti. Dan kita tidak mau ya sebagai sahabat di dunia kelak kita di akhirat saling menyalahkan. Ya, kenapa? Karena ada ya pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Ya, baik itu dari diri kita yang kita berikan kepada teman kita atau pengaruh tidak baik dari teman kita ya kepada diri kita. Karena ini nantinya kata Allah Ta'ala ya, dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun. Ya, teman-teman akrab pada hari itu ya di akhirat nanti mereka itu saling bermusuhan ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, kenapa? Ya karena merasa, aku telah dicelakakannya, aku telah disesatkannya, saling menyalahkan. Nah, tapi kata Allah, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah pentingnya ya persahabatan, pertemanan itu yang dilandasi dengan ya ketakwaan ya, cinta kita kepada makhluk karena atas dasar cinta kita kepada Allah Ta'ala. Nah, bahkan di dalam surah Al-A'raf ayat 38 ini ya Allah gambarkan ya. Sebenarnya ayat ini panjang tapi saya kutip saja doa. Di antara doa bahkan tidak hanya saling menyalahkan permusuhan ya. Nah, di akhirat nanti ya akan ada doa-doa yang tidak baik dari teman akrab kita.
ya, teman akrab kita. Dikarenakan apa? Ya karena ketika di dunia kita memberikan keburukan kepadanya dan itu dicontoh olehnya. Nah, apa doanya? Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Ya, mereka telah mengajak kami kepada kesesatan, penyimpangan, keburukan. Fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Maka berikanlah kepada mereka siksa api neraka ya dengan azab apa? Yang berlipat ganda. Ya, yang berlipat ganda. Nah, ini menjadi kewaspadaan bagi kita. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bagaimana permintaan mereka ini. Mereka sudah diazab, tetapi mereka minta agar yang menyebabkan mereka itu tersesat, mereka terjerumus ke api neraka. Nah, orang-orang itu akan diberikan azab yang lebih kuat lagi, ya, yang lebih berlipat ganda lagi seperti itu. Nah, makanya sekali lagi, wafillah ini penting bagi kita untuk memperhatikan sikap kita, ya, tutur kata kita. Nah, ya, kalau baik ya syukur-syukur dicontoh oleh orang lain. Nah, kalau buruk, nah khawatirnya akan ada yang mencontohkannya. Akan ada orang-orang yang nantinya merasa bahwa kitalah yang menyebabkan mereka ya tersesat, menyebabkan mereka masuk ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, dan alhamdulillahnya ya, nah terutama khususnya di majelis ini ya kita semua ya diikat ya oleh rasa ukhuwah, persaudaraan ya, persahabatan, dan itu ya insya Allah semuanya lillahi ta'ala ya. Nah, jadi kalau ada di antara kita ya yang berkumpul dalam majelis seperti ini, berkumpul dalam majelis pekanan ya, rikoan, lalu tidak ada rasa ya, tidak ada rasa kecintaan kita itu karena Allah, tidak ada mendekatkan diri kita kepada Allah, maka ya itu patut kita pertanyakan ya. Jadi berkumpulnya kita di sini, berkumpulnya kita dalam sebuah jamaah ini bukan hanya sekedar kumpul-kumpul berorganisasi, tidak, tetapi kita memiliki misi ya, misi dakwah ilallah. Nah, jadi intinya apa ya? Kita bersaudara ini, kita berkenalan, kita membuat kajian ini karena atas dasar cinta kita kepada Allah. Ada misi dakwah yang akan kita bawa, yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Nah, karena ini ya tentu saja ya di dalam jamaah ini ya atau organisasi ini ya banyak ya pandangan ya, banyak pendapat ya, sesuatu yang wajar saja sebenarnya apabila ada terjadi perbedaan-perbedaan ya, perbedaan sikap, perbedaan pendapat, pandangan. Nah, maka ini diminta apa kata Allah? Bersabar ya. Karena kita harus ingat kembali akan misi kita, niat kita. Dan kita semua itu insya Allah ya termasuk adalah orang-orang yang Allah maksud di dalam surah Al-Kahfi ayat 28 ini. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ya, bersabarlah dirimu terhadap orang-orang ya yang selalu menyeru Tuhan mereka ya di pagi dan di petang hari. Ya, di pagi dan di senja hari. Yuriduna wajhah, yang mana mereka itu mengharapkan keridhaan dari Allah Ta'ala. Nah, jadi bersabar. Ya, bersabar terhadap ya orang-orang yang sama-sama ya kita selalu menyeru Allah Ta'ala, yang selalu kita juga menyeru orang lain untuk menyuruh Allah Ta'ala ya, maksudnya adalah kita menjalankan dakwah atau misi dakwah ini. Maka bersabar ya, tentu saja mungkin di antara kita banyak perbedaan seperti itu. Nah, harapannya adalah ya kesabaran kita ini membuahkan hasil yang maksimal dan juga kebaikan ya, yang tidak hanya ketika di dunia ini tapi juga ketika di akhirat. Nah, salah satunya adalah kata Rasulullah ya satu golongan ya, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan kelak di padang mahsyar itu, dan salah satunya adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi 2 orang yang saling mencintai karena Allah ya, mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Dan penerapannya ini insya Allah ya ana rasa sudah kita lakukan ya. Nah, tinggal betul-betul rasa cinta itu kita tanamkan pada diri kita
Dan tidak hanya sekedar berkata ana uhibbuka fillah, ya kan? Tidak hanya sekedar begitu, ya. Tetapi bagaimana dari diri kita masing-masing ya berupaya agar dari diri kita ini ya bisa ya membuat teman-teman kita yang lain itu agar semakin dekat kepada Allah. Ketika orang lihat kita, maka dia ingat Allah. Ya, nah begitupun kita kepada orang lain, ya kepada teman kita, agar kita selalu ya menyertakan Allah di dalam ya rasa cinta kita. Berkumpul ya ketika liqoan itu niatkan karena Allah. Ya, kita membahas ilmu ya, ilmu-ilmu yang memang Allah perintahkan kepada kita, dan juga kita berpisah dan karena memang kita ya perlu sebuah aksi ya, sebuah implementasi dalam kehidupan kita, apakah itu di keluarga kita, di masyarakat kita berpisah tetapi hati kita sebenarnya bersatu, kita memiliki misi yang sama seperti itu. Nah, maka mudah-mudahan ya ini menjadi modal bagi kita untuk nantinya mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala, dan semuanya kita akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi, yaitu memperhatikan penampilan. Nah, ini bisa kita lihat dari hadis Jibril tadi ketika Umar bin Khattab berkata, rajulun syadidun bayadhis thiyab. Ya, jadi seseorang yang bajunya sangat putih, syadidus sawadis sya'ri, dan juga rambutnya ya, yang sangat hitam. Nah, ini memberikan faedah kepada kita tentang pentingnya bagi kita untuk memperhatikan penampilan, baik itu pakaian maupun fisik kita. Nah, hanya saja tidak boleh berlebih-lebihan karena dikhawatirkan jatuhnya nanti ya kepada tabarruj begitu. Nah, jadi perhatikan penampilan, jangan berlebihan sehingga sehingga kita menjadi perhatian orang lain, jangan juga kekurangan ya, kekurangan sehingga kita pun menjadi perhatian orang lain. Nah, jadi pandai-pandailah. Kadang-kadang kita juga butuh penyesuaian lah ya, datang ke kondangan begini, ke masjid begini, ya ketika ke kampus begini, itu disesuaikan lah. Nah, seperti itu. Nah, terkhusus pada tempat-tempat yang mulia ya, di majelis yang mulia, ketika bertemu dengan orang yang mulia, maka ini penting bagi kita ya untuk memperhatikan penampilan ya, pakaian dan fisik harus bersih ya, rapi. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam ya, pakailah pakaian kalian yang indah, yang bersih, yang cantik ketika setiap memasuki masjid. Nah, karena kita tahu masjid merupakan tempat mulia, ya di dalamnya kita melakukan ibadah yang mulia dan kita juga menghadap Sang Maha Mulia. Maka penting memperhatikan cara pakaian kita ya, penampilan kita seperti itu. Nah, ini untuk yang pakaian ya. Nah, karena itu ikhwafillah rahimakumullah, ya terkhusus bagi kita ya, ini bagaimana implementasinya ya, misalnya di dalam liqoan kita saja ya, tapi kalau online biasanya ala kadarnya ya. Yang penting nutup aurat begitu ya. Nah, tetapi ya misalnya sudah offline ya, maka perhatikanlah ya penampilan kita, apalagi para murabbi ya. Nah, harus bisa menunjukkan wibawa lah ya, agar terlihat ada juga karisma. Ya, tidak pun memakai peci ya, yang penting rapi, rambut itu diminyakin ya, disisir begitu. Yang akhwatnya juga memakai jilbab yang rapi ya, tidak pun memakai parfum, tapi juga jangan sampai mohon maaf bau seperti itu. Nah, apalagi ini kan para murabbinya kebanyakan mahasiswa atau mahasiswi ya, yang kita tahu ya mahasiswa-mahasiswi itu biasanya ya sangat memperhatikan penampilan begitu. Nah, maka kita bisa menarik perhatian mereka juga ya, tetapi menarik perhatian bukan untuk pakaiannya sebenarnya, tetapi untuk selalu datang ke majelis ya, majelis yang selalu kita lakukan. Nah, kalau mereka sudah suka ya, minimal ya mereka lihat dulu lah ya, rapinya kita ya, bersihnya kita. Nah, jadi jangan sembarangan berpakaian seperti itu. Nah, itu terkait dengan pakaian. Lalu dengan fisik bagaimana? Nah, dengan fisik juga perlu kita perhatikan. Nah, kalau di dalam kitab fikih itu ya, biasanya pada bab thaharah itu ada tema yang membahas tentang sunanul fitrah.
ya, sunanul fitrah, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang dan itu menjadi fitrah baginya, ya, menjadi fitrah baginya sebagai seorang manusia. Artinya fitrah yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi kalau ini nggak dilakukan, maka dia nggak sesuai dengan fitrah. Dengan kata lain, orang tersebut nggak normal sebagai manusia. Nah, di sini Rasulullah katakan di antaranya ya, meskipun pada hadis yang lain itu ada 10 ya, di sini ada 5. Khamsun minal fitrah. Ada 5 perkara yang termasuk fitrah bagi manusia. Al-khitan, ya, berkhitan. Wal istihdad, yaitu mencukur ya atau memotong bulu kemaluan. Wa taqlimul azfar, memotong kuku. Wa natful ibti, ya, mencabut atau mencukur boleh juga, memendekkan boleh juga ya, atau memotong ini apa, bulu ketiak ya. Wa qassus syarib, dan juga memendekkan atau mencukur kumis. Nah, kita bisa bayangkan ikhwah fillah rahimakumullah ya, kalau seandainya itu semua tadi tidak kita lakukan ya, secara khusus lah umum, semua bulu yang ada di tubuh kita ini tidak kita perhatikan, tidak kita rawat, ya panjang begitu saja, kira-kira apa jadinya? Bayangkan aja kalau seseorang punya kumis ya, itu tidak dipendekkannya ya, atau tidak dicukurnya, itu gimana makannya gitu ya. Maka sampai ke bawah begitu kan, menutupi mulutnya. Nah, maka ini bukan termasuk ya, tidak sesuai dengan fitrah. Nah, begitu juga dengan kuku. Nah, maka coba ya sebagai seorang murabbi perhatikan ini ya, badan-badannya. Bahkan mohon maaf ya, saya terus terang saja ini ya, meskipun tidak disebutkan sini, intinya secara umum adalah bulu-bulu yang ada di tubuh kita. Yang paling mudah itu dilihat orang kan adalah, mohon maaf, yang ada di hidung kita ini. Ya, nah, jangan sampai keluar bulu hidungnya. Nanti gatal ya, binaannya ditarik ya nanti kan. Nah, jadi itu perlu diperhatikan ya semuanya. Nah, khusus terkait dengan rambut ya. Kalau tadi hadis tadi berbicara tentang rambut. Nah, terdapat juga hadis ya dari Nabi yang mengatakan man kana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa yang memiliki rambut, maka hendaklah dia memuliakannya. Maksudnya dirawat. Kalau panjang dirapikan, dipotong seperti itu ya. Nah, kalau tidak rapi ya pakai minyak rambut seperti itu. Nah, intinya apa? Ya, perhatikan penampilan. Nah, ini faedah yang kedua. Oke, kayaknya harus cepat ini. Faedah yang ketiga, memperhatikan adab di majelis. Ya, memperhatikan adab di majelis. Nah, ini bisa kita lihat dari hadis Jibril tadi ya, pada kalimat hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang tadi ya duduk di hadapan Rasulullah, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, ya, lalu dia menempelkan ya atau menyandarkan lututnya ke kedua lutut Nabi, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya Rasulullah atau pada paha dirinya sendiri. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah ya, ketika dalam majelis ilmu itu ya hendaknya kita itu mendekat ya, mendekat kepada guru, mendekat kepada pengajar ya, kepada seorang ustadz begitu. Mendekat, jangan jauh-jauh. Ya, itu nggak enak loh. Seorang guru itu kalau lihat muridnya itu jauh-jauh gitu kan, padahal tempat di depannya itu masih lapang begitu, masih kosong begitu. Nah, kalau orang itu dekat, nah maka apa? Ini menandakan apa ya? Antusias ya, antusias dari murid seperti itu, dekat ya, mendekat seperti itu. Nah, tapi tidak mesti juga tadi seperti yang dilakukan oleh siapa? Malaikat Jibril ya. Itu kalau semuanya kena lutut gurunya itu gimana, berdesak-desakan itu. Nah, intinya adalah ya mendekat seperti itu. Nah, lalu ya disunnahkan juga duduk menutupi kekosongan. Nah, maka paling baik ini sebenarnya ya masalah duduk ini kata Nabi itu ya melingkar. Paling baik itu melingkar. Nah, jadi memang ya tidak ada yang begitu jauh ya. Nah, tetapi dari pandangan seorang guru itu dia akan tertangkap begitu semuanya. Ya akan terlihat semuanya. Nah, tetapi kalau duduknya itu berbaris seperti soft begitu, soft sholat itu maka akan ada yang jauh seperti itu. Nah, jadi melingkar saja. Nah, itu yang paling baik. Nah, kalau ada yang kosong maka ditutupi. Nah, ini seperti halnya kalau ada soft ya dalam barisan dalam sholat itu yang kosong maka ditutupi seperti itu. Itu juga menjadi kesunahan. Nah, pernah terjadi dalam satu riwayat diceritakan
pernah ketika Rasulullah bersama para sahabat, mereka duduk. Nah, ada 3 orang yang datang ke majelis tersebut. Nah, ketika dilihat ya agak penuh nih majelis, nah yang 1 orangnya balik, ya berpaling. Nah, yang 2 orangnya ini bagaimana? Ahaduhuma fara'a furjatan fil halqah fajalasa fiha. Nah, salah satunya melihat ada ini furjah ya kalau saya mengajar tahsinnya ada istilah furjah juga. Nah, jadi ada yang tempat yang kosong ya, rongga seperti itu. Ada tempat yang kosong di majelis tersebut, lalu ia duduk di tempat yang kosong tersebut. Nah, ini agak ke depan. Wa ammal akhar fajalasa khalfahum. Adapun yang satunya lagi ya, karena nggak ada tempat yang kosong, nah, maka dia duduk di belakang. Wa amma tsalits fa adbara zahiban, dan yang orang yang ketiga ya, nah ini dia berpaling, dia pergi seperti itu. Maka setelah Rasulullah ya menyampaikan tausiahnya ya, atau menyampaikan ilmu kepada para sahabat, lalu beliau berkata, maukah kalian aku beri tahu tentang tentang 3 orang katanya. Nah, yang pertama ya, karena dia mencari perlindungan Allah, maka Allah pun memberikan perlindungan kepadanya, yaitu orang yang yang maju ke depan karena ada tempat kosong. Dia serius dia. Nah, maka dia mendapatkan perlindungan dari Allah, kata baginda Rasulullah. Lalu orang yang kedua kata Rasulullah, ya, dia malu. Ya, dia malu sehingga Allah pun malu kepadanya. Artinya ini ya adab yang baik sebenarnya. Jadi tidak boleh juga dalam satu majelis itu kalau sudah penuh lalu kita paksakan duduk atau bahkan sampai ya menggeser orang lain begitu ya, pindah begitu. Itu tidak bagus. Dia malu sehingga Allah pun malu kepadanya. Wa amma tsalits, ya, adapun yang orang yang ketiga ini ya, karena dia berpaling dari majelis ilmu, maka Allah pun berpaling darinya. Nah, seperti itu. Nah, adab yang lainnya yang ketiga, tidak menempati tempat duduk orang lain, ya, yang keempat memberikan kelapangan kepada orang lain. Nah, jadi begini, di satu sisi jika kita baru datang, maka kata Rasulullah, la yuqimur rajulu rajula min majlisihi tsumma yajlisu fihi. Kita baru datang nih, terlambat. Nah, terus kita suruh geser orang, ya, kita ambil tempat duduknya di situ. Ya. Nah, maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak beradab. Nah, udah tahu diri lah ya, udah terlambat begitu. Nah, kecuali kalau ada yang kosong ya. Nah, yang nggak boleh itu ya menyuruh orang pindah. Nah, tetapi di sisi lain bagi kita yang mungkin sudah datang di awal ya, duduk di depan, nah maka adabnya adalah tafassahu wa tawassa'u, ya, berikan kelapangan, berikan kelonggaran agar orang yang belakangan datang itu bisa duduk bersama kita seperti itu. Nah, jadi dari 2 sisi ini dilihat ya. Jadi masya Allah ini adab seperti ini aja luar biasa ya, perhatian Islam tentang duduk di majelis seperti ini. Nah, jadi kalau kita yang terlambat bagaimana, kalau kita yang duluan bagaimana, seperti itu. Lanjut yang keempat ya. Faedah yang bisa kita ambil adalah metode belajar dan mengajar ya, dan ini bisa kita lihat ya bagaimana pada hadis Jibril tadi antara Jibril alaihissalam dan Rasulullah SAW ya melakukan ya pertama tanya jawab ya, akhbirni anil Islam ya, akhbirni anil iman, akhbirni anis sa'ah, seperti itu dan yang lainnya. Nah, maka ini mengajarkan kepada kita bahwa ini juga merupakan metode pembelajaran yang baik ya, yaitu tanya jawab. Nah, seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dan juga para sahabat. Nah, terkadang para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, terkadang juga Rasulullah bertanya kepada para sahabat seperti itu. Nah, ini baik. Nah, misalnya para sahabat itu sering bertanya, misalnya ayun nisa'i khair ya, perempuan yang terbaik itu yang bagaimana, ya, ayul mu'minina afdal ya, orang mukmin yang paling utama itu yang bagaimana, ya, terus ayul amali ahabbu ilallah, ya, amal apa yang paling dicintai oleh Allah dan lain sebagainya ya, banyak. Nah, begitupun ketika Rasulullah, yang sebenarnya Rasulullah ingin memberikan pengetahuan ilmu kepada para sahabat. Nah, tetapi Rasulullah tidak langsung memberitahu, tapi caranya bagaimana? Bertanya dulu. Ya, bertanya dulu. Misalnya, ala ukhbirukum, maukah kalian aku beritahu ini. Atadruna ma'anil muflis, misalnya, tahukah kalian apa itu muflis, ya, orang yang bangkrut. Nah, Rasulullah ya tahu sebenarnya, bertanya itu bukan tidak tahu. Jadi bertanya itu
ya tidak mesti disebabkan karena kita tidak tahu, tapi karena ada kebutuhan, ada kepentingan. Nah, apa kepentingan seorang guru ya menanyakan kepada muridnya itu ya selain menguji lah begitu ya, selain mengujinya. Nah, kepentingan lainnya adalah agar orang yang ditanya itu atau orang yang ingin diberitahukan ilmu itu udah mempersiapkan dirinya. Dia udah siap-siap ingin menangkap ilmu yang akan disampaikan. Jadi ditanya dulu gitu. Jadi dia udah fokus begitu. Kalau langsung beritahu aja, mungkin dia belum fokus, ya. Dia belum menjawab pertanyaan kita sekalipun dia mengatakan tidak tahu kan begitu. Nah, begitu juga sebenarnya pertanyaan dari murid, ya, pertanyaan dari murid. Nah, dia boleh bertanya kepada guru jika ada kepentingan. Misalnya begini, dalam sebuah majelis, nah, dia menganggap mungkin ada sesuatu yang tidak disampaikan atau terlewatkan oleh si guru. Padahal itu penting ya untuk diketahui oleh teman-teman yang lainnya. Nah, kan adabnya ya gurulah tetap menyampaikan, masa dia kan? Karena di majelis itu ya dia bukan sebagai seorang guru. Nah, maka dia bertanya kepada si guru, nah agar guru bisa menjelaskan ya kepada yang lainnya. Maka ini juga dibolehkan. Nah, ini ya secara umum ya, kalau ya tidak tahu itu ya bertanya, ini dalilnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada yang ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Seperti itu. Ya, surah An-Nahl ayat 43. Nah, ini metode tanya jawab ya. Nah, ini bagus juga kalau kita praktekkan di dalam majelis kita ya, dalam halaqah kita. Yang kedua adalah apresiasi ya, ada penghargaan. Dalam istilah Arab itu ta'ziz ya. Nah, ta'ziz, nah, ini bisa kita lihat dari hadis tadi ketika malaikat Jibril sudah bertanya dan dijawab oleh baginda Rasulullah dan diberi apresiasi oleh malaikat Jibril dengan kalimat sodaqota. Sodaqota, ya, engkau benar. Nah, maka ini penting juga bagi kita ya, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai murabbi, memberikan apresiasi ya kepada ya binaan kita, ya murid kita, mahasiswa kita ketika dia ada usaha yang ia lakukan, sekalipun mungkin jawabannya ya tidak juga benar ya, tinggal kita ya kalau kurang ditambahi, kalau salah ya tinggal diluruskan. Nah, tetapi ada apresiasi, misalnya ya kalau memang dah betul-betul benar ya mumtaz misalnya ya, apalagi bravo kan begitu. Atau kalaupun salah ya udah misalnya dengan doa saja, barokallah kan gitu. Barokallah ya, semoga Allah memberkahimu, seperti itu. Ya, yang ketiga adalah jujur. Nah, ini dalam belajar mengajar ini juga harus ada kejujuran. Ya, saya tidak menyinggung jujur dari seorang murid ya ketika misalnya ujian, enggak, bukan itu yang saya bahas. Tapi jujur justru ini harus datang pertama dari pengajar. Ya, dari pengajar. Ya, sangat sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita. Dan itu juga yang akan kita sampaikan. Jadi sesuatu yang wajar saja. Ya, jika ada yang kita tidak terlalu paham, ya kita tidak tahu ya apa maksudnya seperti itu. Nah, maka ketika kita ditanya, nah di hadis ini kan ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang hari kiamat, dia menjawab tidak tahu. Tidak tahu ya. Nah, ya, meskipun jawabannya yang ditanya dengan yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Itu maksudnya la a'lam. Nah, jadi tidak ada masalah seorang guru ya, murabbi jika ditanya itu mengatakan tidak tahu. Wallahu a'lam ya. Tidak, insya Allah tidak menjadikan seseorang itu ya rendah begitu ya. Nah, terkesan rendah, tetapi apa pesan yang ada itu adalah justru apa ya, ketawaduan ya, ketakwaan kita juga ya, penuh dengan kehati-hatian kita. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ya muncul ada apa tanda kejujuran pada diri seseorang. Nah, tetapi kalaupun kita tidak tahu bukan berarti selesai sampai di situ ya. Nah, malah kita harus juga bisa mencari tahu. Nah, apa maksudnya? Baik, lanjut yang kelima. Nah, barulah kita masuk kepada Islam. Pada dasarnya hadis ini berbicara tentang marotibuddin. Ya, marotibuddin itu tingkatan agama. Nah, ini pokok-pokok ajaran agama. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Tetapi memang di sini kalau kita bahas satu persatu secara mendalam, oh itu sangat banyak sekali. Ya, kayak rukun Islam aja itu sebenarnya banyak dibahas di mana di ilmu fikih. Ya, di ilmu fikih seperti itu. Nah, Islam ini ya ketika malaikat Jibril bertanya kepada baginda Rasulullah, akhbirni anil Islam, ya beritahu kepadaku ya tentang Islam.
Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa itu Islam. Ya. Aslama yuslimu islaman, berserah diri, tunduk, atau patuh. Nah, secara istilah syariat atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, baik akidah, ibadah, maupun akhlak dan muamalah. Nah, jadi sebenarnya Islam itu sangat luas cakupannya. Nah, tapi kalau kita berbicara rukunnya, nah maka terbatas hanya pada 5 ini saja. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh juga ditambah-tambah seperti itu. Nah, kadang-kadang Rasulullah ketika ditanya apa itu Islam ya, kadang juga Rasulullah itu menjawab dengan sebahagiannya. Ya, menjawab dengan sebahagiannya. Jadi ta'rif yang diberikan itu sebagian. Misalnya pada hadis yang lain itu dikatakan Islam itu ya sholat sama zakat. Nah, ini menggambarkan bahwasanya sholat sama zakat itu ya, merupakan sesuatu unsur yang penting ya di dalam keislaman seseorang itu. Sama seperti misalnya Rasulullah katakan al-hajju arafah ya. Jadi haji itu ya wukuf di Arafah. Nah, tapi bukan berarti ya haji itu udah selesai ketika udah wukuf Arafah udah yang lainnya nggak perlu. Tidak. Nah, begitu juga dengan Islam. Nah, meskipun sampai 5 ini ya. Nah, ini rukun, ini hanya menjadi asas ya, dasar. Tetapi Islam itu nggak hanya terbatas pada ini. Jadi keliru ya kalau ada orang hanya berpendapat ya, yang penting Islam itu membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji, udah selesai. Tidak. Ya, banyak lagi permasalahan-permasalahan lainnya ya yang harus kita perhatikan. Nah, makanya dikatakan dengan istilah apa? Islam secara kafah begitu. Ya, banyak lagi. Nah, misalnya kalau Islam ini bisa kita ibaratkan sebuah rumah begitu ya, sebuah rumah. Nah, jadi ada rumah Islam namanya. Nah, maka Islam ini kita ibaratkan seperti tiang-tiangnya. Ini penguat. Ya, tiangnya itu ada tiang 2 kalimat syahadat, ada tiang sholat, ada tiang zakat. Nah, nanti pondasinya apa? Pondasinya nanti iman. Nah, itu nanti ya kita bahas. Nah, itu iman. Nah, tetapi apakah cukup sebuah rumah itu hanya ada pondasinya dan tiangnya? Ini tidak akan memberikan manfaat, ya. Nah, tentulah mintanya harus ada apa? Dinding-dindingnya, harus ada atapnya. Nah, disinilah ya adanya akhlak, adanya ihsan, ya. Dihias-hiasi itu rumah, ya. Nah, dengan figura. Nah, inilah yang kita Yang kita lakukan misalnya dalam hal di bidang apanya misalnya politiknya, ekonominya, ya, budayanya. Nah, agar apa? Rumah itu kelihatan sempurna, indah sepertinya. Itu rumah Islam itu seperti itu. Nah, ya. Nah, rukun Islam yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Nah, maka ini menjadi kunci ya bagi seseorang itu dikatakan Islam jika dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, maka sangat fatal ya ketika orang sekalipun ya dia beriman, bisa nggak seseorang itu beriman tapi dia nggak Islam? Bisa, karena dia nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Ya, bisa saja dia ya meyakini begitu adanya Allah ya, Allah itu yang benar ya, Tuhannya orang Islam itu yang benar ya, Rasulullah itu utusan Allah, tapi dia dengan kesombongannya dia nggak mau tidak mau 2 kalimat syahadat, atau mungkin karena faktor yang lain ya, faktor rasa takut mungkin kan dengan keluarga. Nah, maka ini tetap dia tidak akan diterima Islamnya. Nah, makanya pertanyaannya kalau orang mu'alaf itu ya kira-kira dia beriman dulu atau berislam dulu kan begitu. Nah, nanti jawabannya ada nanti ya. Nah, jawabannya ada nanti. Dan 2 kemungkinan itu bisa saja terjadi ya, bisa saja terjadi. Misalnya, mohon maaf saya cerita sedikit. Saya beberapa kali ya, yang sering itu di Jogja waktu itu saya ya membimbing mualaf untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan rata-rata itu ya karena apa? Dia masuk Islam karena ingin menikah. Nah, sehingga untuk ya melengkapi lah ya supaya dia bisa menikah secara hukum Islam. Nah, jadi harus bersyahadat dulu, nanti ada surat yang harus ditandatanganin oleh yang membimbing dia masuk Islam tadi. Nah, tapi ya terlepas dari itu saya tidak menuduh ya bahwa orang tersebut tidak ada iman di dalam hatinya ya, tetapi ini mungkin saja. Jadi mungkin saja orang itu berislam padahal belum ada iman di dalam hatinya, ya, tapi karena kepentingan duniawi seperti itu. Yang kedua, mendirikan sholat, ya, menunaikan zakat, ya, sholat ya kita tahu, ya, jika seseorang meninggalkannya, apalagi dia berkeyakinan bahwa sholat itu bukanlah sebuah kewajiban, maka kata Rasulullah, wa man tarakaha faqad kafar. Maka orang yang meninggalkannya dengan kesengajaan,
maka sungguh dia telah kafir. Begitu juga dengan zakat. Nah, ini menjadi kewajiban, apalagi ini berkaitan dengan kehidupan orang banyak, ya. Nah, maka ekonomi masyarakat kita ini juga ya maka akan tergantung pada ya ini ibadah zakat yang dilakukan seperti itu. Nah, apalagi sekarang ini ya di masa-masa pandemi ini ya cobalah kita perhatikan harta benda kita, ya, meskipun pandemi yang mungkin orang agak susah tapi juga tidak lupa melupakan kewajiban kita. Kalau ada memang harta yang perlu dizakatkan, nah sekalipun memang ya alhamdulillah sekarang ini banyak sedekah yang dilakukan, ya. Bahkan ada istilah itu, ada apa ya, saya juga dengar cerita saja, ada ikoi-ikoi itu kan. Nah, orang berlomba-lomba untuk sedekah. Nah, tetapi bukan berarti kewajiban zakat itu hilang. Nah, kadang-kadang kita ngerinya begini, ya, orang menganggap dengan sedekah itu udahlah zakat nggak usah lagi. Karena bisa jadi zakatnya itu lebih besar seharusnya. Nah, itu beda ya. Nah, zakatnya bisa jadi lebih besar. Nah, makanya kalau saya rasa, kalaulah semua umat Islam ini, apalagi yang kaya-kaya pengusaha itu mengeluarkan semua zakatnya, maka insya Allah ya selesai masalah perekonomian di negeri kita ini. Yang keempat, puasa, ya, puasa Ramadan ini juga kewajiban, tetapi bedanya puasa di sini ada keringanan, ya. Jika disebabkan sesuatu, apakah sakit, safar, maka boleh diganti pada bulan yang lainnya, seperti itu. Tidak mesti di bulan Ramadan, ya. Jika ada uzur maka ada rukhsah. Yang kelima, haji ke Baitullah. Nah, ini haji bagi yang mampu dalam artian hartanya, untuk ongkosnya, biaya, ya, mampu dalam hal kesehatannya, mampu dalam hal keamanannya, seperti itu. Nah, jadi 2 tahun ini, kalau nggak salah 2 tahun ya, nah, ini selama pandemi ini, ya itu dibatasi jamaah hajinya. Jadi banyak jamaah kita ya yang tertunda hajinya, seperti itu. Nah, itu pertimbangannya apa? Ya tidak mampu dalam hal keamanannya, ya, tidak mampu dalam hal keamanannya. Dalam hal ini ya mungkin ya para petugas di sana ya ini tidak mampu, ya, tidak bisa mengamankan agar bagaimana para jamaah itu terhindar daripada yang namanya COVID-19 ini. Nah, ini dikhawatirkan seperti itu. Nah, jadi kalau ini diberikan keringanan. Nah, karena itu Masya Allah ya, jika ada ya calon-calon jamaah kita yang tertunda dan dia bersabar, ya, mudah-mudahan Allah balas kesabarannya dengan pahala yang berlipat ganda. Lanjut ya. Wah, ini yang 9 lewat ini. Yang keenam, iman. Nah, ini terkait dengan iman. Ya, tadi juga malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya, akhbirni anil iman. Nah, apa itu iman? At-tasdiq, pembenaran. Nah, istilahnya at-tasdiqu bil qalbi, pembenaran dengan hati, wal iqraru bil lisan, ya, pengikraran, ya, dengan lisan kita, wal amalu bil arkan, dan pengamalan dengan anggota badan. Nah, ini adalah iman. Nah, tetapi yang kita lihat ya dari jawaban Rasulullah itu memang itulah asasnya, itulah dasar keimanan yang mana kita lihat itu terkait dengan hati semua, ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan buruk. Nah, itu kan terkait dengan ya hati saja. Nah, tetapi apakah cukup sampai di situ? Tidak, ya. Harus ada ya amalnya, bil arkannya, seperti itu, ya. Artinya misalnya iman kepada Allah, maka betul-betul kita ya beribadah kepadanya, hanya meminta kepadanya, ya. Dan jangan sampai kadang-kadang ya mohon maaf ada orang yang beribadah kepada Allah tetapi memintanya bukan kepada Allah. Memintanya kepada penjaga ini, penjaga laut, penjaga gunung, penjaga apa lagi, penjaga pohon. Nah, macam-macam, minta kepada jin, minta kepada setan, nah seperti itu. Nah, bukan itu yang diinginkan. Maka ini tetap imannya bermasalah. Iman kepada malaikatnya. Nah, kita meyakini bahwasanya malaikat itu ya mendapatkan tugas-tugas ya dari Allah Ta'ala. Nah, ketika kita meyakini adanya malaikat, ya maka tidak sembarangan kita bersikap. Bahkan kata Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidaklah ya sepatah kata pun yang diucapkan melainkan ya di sampingnya itu ada malaikat pengawas, ada malaikat pencatat, raqib dan atid. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Nah, kita meyakini ya adanya kitab-kitab samawi. Ada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, dan semuanya sudah ada terhimpun di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana pengamalannya? Ya, Al-Quran ini luar biasa ya. Bisa kita baca ya dengan kita hiasi lisan kita dengan bacaannya, ya dengan tajwidnya,
dengan hafalannya, dengan mentadaburinya, seperti itu. Nah, ini bagian daripada iman kepada kitab-kitab. Iman kepada rasul-rasulnya. Nah, ya kita meyakini bahwasanya ada rasulnya yang diutus menyampaikan risalah, dan rasul terbaik ya Sayyidul Bashar itu yaitu adalah baginda Rasulullah SAW, sehingga ya kita wajib untuk berittiba, mengikuti sunnahnya. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Nah, ini nanti di penjelasan ada pada berikutnya. Yang keenam, iman kepada takdir baik dan buruk. Nah, ya iman kepada takdir dan buruk. Nah, jadi segala sesuatu itu ya kalau kita sudah beriman kepada takdir baik dan buruk, maka segala apa yang kita rasakan di dalam kehidupan ini, maka ya tenang-tenang saja. Ya, setelah kita berikhtiar, ya kalaupun ada sesuatu yang tidak baik, ya sudah, ini takdirnya, dan semuanya itu tidak lepas daripada ujian yang Allah berikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Nah, itu yang harus kita tanamkan pada diri kita, bahwa baik buruk itu adalah merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi ya takdir yang ada tersebut. Nah, begitu. Lanjut, ikhwafillah rahimakumullah. Nah, ini yang ketujuh, faedah yang kita dapatkan daripada hadis Jibril tadi, korelasi Islam dan iman. Nah, apa hubungannya? Nah, ini terdapat sebuah kaedah ya. Nah, dari ulama, idza jatama'a iftaraqa, jika keduanya terkumpul, mereka berpisah. Wa idza iftaraqa ijtama'a, dan jika keduanya terpisah, maka mereka berkumpul. Nah, mereka di sini maksudnya Islam dan iman ya. Dalam sebuah ayat misalnya atau hadis ya, jika keduanya itu terkumpul disebutkan pada bersamaan ya, ada Islam ada iman, maka mereka terpisah artinya, mereka berbeda artinya. Nah, jadi kalau Islam itu amalan zahir, kalau iman itu amalan batin, hati. Nah, seperti itu. Misalnya pada surah Al-Hujurat ayat 14 ya, qalatil a'rabu amanna. Jadi orang-orang Arab Baduy itu berkata, kami telah iman ya, kulam tu'minu, katakanlah wahai Muhammad bahwa mereka itu belum beriman, walakin qulu aslamna. Jadi ada iman ada Islam di situ, tapi katakanlah bahwa itu baru berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dikarenakan apa? Karena belum ada iman masuk di dalam hati mereka. Nah, ini kan berarti dibedakan antara iman dengan Islam, karena mereka disebutkan secara bersamaan. Lalu kalau secara terpisah, maksudnya yang disebutkan hanya Islam atau yang disebutkan hanya iman, maka ini sudah mencakup satu dia. Islam itu ya iman, iman itu ya Islam, seperti itu. Nah, jadi dia secara teori juga ya, dia ini bisa berbeda, tetapi secara praktek dia ini nggak bisa dilepaskan. Misalnya praktek apa? Praktek puasa. Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Nah, apakah ada orang, kan itu kan yang disebutkan orang-orang beriman, tetapi di dalamnya juga harus berislam. Ya, sedangkan syarat puasa itu sendiri ya, syarat wajibnya ya atau juga syarat sahnya, maka dia harus Islam. Ya, harus Islam, seperti itu. Nah, jadi sudah ada Islam di dalamnya. Baik, yang kedelapan adalah ihsan. Ya, ihsan di sini ya diartikan di sini ya, baik saya bacakan artinya saja ya biar cepat. Menghadirkan kesadaran akan dekatnya Allah di hadapannya seakan-akan dia melihatnya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah tadi ya, anta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi seolah-olah ya, seakan-akan engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Artinya bukan melihat dengan mata ini ya. Dan nggak perlu juga harus memejamkan mata ya. Makruh hukumnya kita sholat memejamkan mata. Ya, jadi seakan-akan saja melihatnya, tetapi jika kita tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah sedang melihat kita. Nah, jadi ihsan ini implementasinya bagaimana? Ya, dia akan melahirkan rasa takut dan pengagungan ya, serta kesungguhannya untuk memperbagus ya dan menyempurnakan ibadahnya. Jadi kalau kita sudah ihsan, nah, maka akan tertanam muraqabatullah. Ya, jadi rasa dekat kepada Allah ya, sehingga ya tertanam keikhlasan. Ya, jadi kita beribadah itu bukan karena orang lain, tapi memang ada Allah. Ya, sebelum orang lain yang kita lihat, ada Allah yang melihat kita, kan seperti itu. Nah, dan juga menanamkan kekhusyuan. Nah, misalnya dalam sholat, begitu kan. Nah, ini akan menanamkan kekhusyuan kita. Nah, lalu ada juga rasa takut. Nah, makanya di sini ada ungkapan salaf ya, Wahib bin Al-Ward ya, mengatakan khafillah ala qadari qudratihi alaik.
takutlah kepada Allah seukuran berkuasanya Dia kepadamu. Gimana tuh? Takutlah kepada Allah seukuran berkuasanya Allah kepadamu. Ya, Allah itu maha kuasa terhadap diri kita. Ya, Allah mau apa aja bisa terhadap diri kita, bahkan bukan diri kita saja, alam semesta ini. Maka takutlah kepada Allah seukuran itu. Berarti kan besar sekali rasa takut kita. Nah, kita saja kepada manusia, misalnya ya kepada dosen, kepada orang tua, kepada atasan kita deh, kepada atasan kita udah takut. Kenapa? Karena ada kekuasaannya terhadap diri kita. Kepada orang tua takut karena apa? Orang tua ya bisa menganggap dia sebagai anak, bisa aja melakukan apa saja, tidak memberikan uang jajan begitu. Begitupun dengan pimpinan kita misalnya, ya. Nah, kita takut kepadanya karena kita takut dia bisa mengurangi atau bahkan memecat kita dalam pekerjaan. Nah, ini itu kekuasaannya. Nah, apalagi Allah berkuasa apa saja, bahkan ketika Allah pun mematikan kita ya sudah, nggak bisa apa-apa kita. Nah, maka takutlah seperti itu. Wastahi minhu ala qadari qurbihi minka. Dan malulah kepadanya ya seukuran dekatnya Allah kepada kita. Nah, ini tadi yang saya katakan ya malu karena Allah apa? Fa inni qarib kata Allah ya. Sesungguhnya aku sangat dekatnya, malu. Ya, ketika kita melakukan kesalahan ada yang memperhatikan kita. Keburukan ya ada yang lebih dekat kepada kita daripada orang lain. Yang ke-9 hari kiamat ya sampai 10 ya, mohon maaf ya kita tuntaskan ya sampai 10 ya. 9 yaitu tentang faedah hari kiamat dan tanda-tandanya. Nah, di dalam hadis tadi Rasulullah terkait dengan waktu tidak bisa menjawab dan memang ya Allah katakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha ya. Ketika mereka bertanya kepada Muhammad tentang as-sa'ah hari kiamat, ayyana mursaha, kapan terjadinya? Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya ya kapan terjadinya kecuali Dia yaitu Allah taala. Nah, terkait waktu ya tidak ada yang tahu kapan ya kecuali hanya satu aja ya kisi-kisinya begitu. Ya Rasulullah katakan la taqumus saah illa fi yaumil jum'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Dah itu saja. Kita nggak tahu Jumatnya Jumat kapan, bulan berapa, tanggal berapa, jam berapa, kita nggak tahu seperti itu. Makanya ya agak keterlaluan ya kalau orang di hari Jumat dia bermalas-malasan, bahkan sampai bermaksiat. Ya paling tidak ya kita takut kalau di hari Jumat itu terjadi kiamat gitu kan. Nah, ya lanjut. Nah, lalu apa faedah yang bisa kita ambil di sini adalah persiapan sebenarnya ya. Nah, tidak penting bagi kita kapan itu kiamat, yang penting adalah bagaimana persiapan kita untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan itu hari kiamat?" Lalu Rasulullah bertanya balik, ya. "Wa madza a'dadta lis-sa'ah?" Ya. Apa yang telah engkau persiapkan ya untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Maka orang tadi berkata, la, ya, tidak banyak yang aku lakukan, illa anni uhibbullaha wa rasulah. Kecuali aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah katakan, fa innaka ma'aman ahbabta. Maka kelak di akhirat engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Nah, lalu tanda-tanda kiamat ya. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Nah, jadi Malaikat Jibril kembali bertanya kepada Rasulullah, akhbirni an amaratiha. Jadi beritahu kepadaku apa tanda-tanda kiamat. Nah, di sini disebutkan hanya 2 ya, meskipun ya para ulama berpendapat ya banyak seperti itu ya. Dan itu juga berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Nah, tapi yang kita bahas 2 ini saja. Pertama, ya, antaridal amatu rabbataha. Nah, jadi budak perempuan melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Nah, di sini ada 3 pendapat ulama. Pertama begini, di akhir zaman nanti akan banyak peperangan yang dimenangi oleh kaum muslimin. Sehingga banyak tawanan ya budak-budak yang dinikahi lalu melahirkan anak. Nah, yang namanya anak itu kan nasabnya ikut ke bapak, ke tuannya. Nah, ini budak perempuan maksudnya ya. Nah, jadi kan yang dia lahir anak, maka nasabnya ikut ke bapaknya kepada tuannya. Maka posisi anak itu seperti tuannya, seperti itu. Yang kedua, ada pendapat ya kelak akan banyak ya orang terhormat itu menjual budaknya lalu tanpa disadari budak tersebut ya berpindah tangan atau dibeli oleh anak daripada budak perempuan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, jadi bisa dipahami lah ya. Nah, jadi dia memang
agak ini ya memahaminya. Nah, jadi anaknya itu intinya anak tuh anak dia sendiri, anak kandung dia. Nah, itu sebenarnya adalah tuan dia. Nah, itu juga yang membeli dia nanti seperti itu. Nah, yang ketiga, nah ini ya, kedurhakaan anak kepada ibunya. Ada yang berpendapat seperti ini ya. Di akhir zaman ya, seorang ibu khususnya akan takut kepada anaknya dikarenakan kedurhakaan anaknya. Nah, jadi seperti halnya takutnya seorang budak kepada tuannya dan anaknya itu semena-mena kepada ibunya seperti halnya semena-menanya ya tuan atau majikan kepada budaknya. Nah, lanjut. Tanda kiamat yang lainnya disebutkan oleh Rasulullah, orang-orang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin dan penggembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Nah, tadi sedikit banyaknya sudah saya sampaikan ya bahwa ya itulah ya di akhir zaman itu orang akan ya menunjukkan untuk keren-kerenan gitu. Oh, ini yang keren. Padahal itu dipaksakan. Padahal itu dipaksakan ya berhutang ya menjual ini itu apa kadang-kadang membawa lari uang orang lain untuk menunjukkan apa oh dia itu kaya loh, dia itu ya bisa punya bangunan yang tinggi loh. Nah, tapi bukan berarti bangunan tinggi ini menjadi sesuatu yang tidak boleh, tidak juga, bukan begitu kita pahami. Tetapi di sini bangunan yang tinggi kalau dia tidak ada keperluan, tidak ada kebutuhan, maka itulah yang dilarang. Nah, itu termasuk ke pemborosan seperti itu. Nah, tetapi di sini yang herannya adalah ada orang-orang miskin, tetapi mereka berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi seperti itu. Oke, 10 yang terakhir ya faedah yang bisa kita ambil adalah kemuliaan ilmu agama. Nah, di sini kita lihat ya bagaimana di akhir hadis ya Rasulullah katakan atakum yu'allimukum dinakum ya. Dia datang kepada kalian yaitu malaikat Jibril untuk mengajarkan kalian tentang ilmu agama. Luar biasa. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya ilmu agama itu sanatnya luar biasa. Ya, saya sering sampaikan kepada misalnya yang belajar Al-Qur'an, saya bilang kalau Al-Qur'an itu sanadnya bukan sampai Rasulullah, saya bilang, bahkan lebih tinggi, yaitu sampai kepada yang mengajarkannya langsung siapa? Malaikat Jibril. Nah, maka seperti ini juga ilmu agama itu dia punya sanad. Nah, itulah ya pembelajaran yang paling baik itu berdasarkan sanad, ada sandaran, ada silsilah keilmuan kita, guru-guru kita. Jadi tidak sembarangan. Nah, jadi tidak bisa memang belajar itu secara otodidak. Ya, kalau dia khawatirkan ada kesalahpahaman. Ya, nah tapi kalau seandainya ilmu itu jelas ya, tidak membutuhkan penjelasan yang lebih dalam ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau membutuhkan penjelasan yang lebih dalam, penafsiran, maka kembalilah kepada ahlinya. Jangan sesuka hatinya menafsirkan sendiri. Ya, sehingga baru ngaji berapa bulan kan begitu ya, udah bisa ya menyalahkan orang ya, memberikan fatwa ini itu ya, bukan juga fatwa ya, tanda petik lah begitu. Nah, ini juga ya kurang etis lah seperti itu. Nah, ini juga tidak menampakkan ketawaduan ya, ilmu juga baru sedikit ya, nah tetapi sudah ya banyak bicara seperti itu. Nah, jadi kalaupun mau berbicara ya apa yang kita ketahui saja. Nah, maka pastikan apa yang ingin kita sampaikan itu benar ya, tidak salah seperti itu. Nah, maka ini ya keistimewaan ilmu agama dibawa oleh Sayyidul Malaikah, ya pemimpin dari kalangan malaikat dan juga diterima oleh Sayyidul Bashar, pemimpin manusia yaitu baginda Rasulullah SAW, sehingga membuat ilmu yang dibawa itu menjadi ilmu yang sangat mulia, istimewa. Nah, makanya Rasulullah katakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya, barang siapa yang Allah ingin memberikan kebaikan kepadanya, nah tanda-tandanya itu adalah orang tersebut diberikan pemahaman tentang agama. Nah, lalu ya saking pentingnya juga ilmu agama ini ya, di dalam Al-Qur'an itu dia disandingkan, bahkan disandingkan dengan perperangan ya, perperangan jihad di medan perang. Nah, wa ma kana mu'minuna liyanfiru kaffah. Ya, tidaklah mesti ya semua orang mukmin itu pergi berperang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Nah, mengapa tidak sebagian dari golongan itu ya, sebagian kelompok itu sebagiannya liyatafaqahu fiddin ya. Mereka bersungguh-sungguh mendalami ilmu agama seperti itu. Waliyunziru qaumahum, agar mereka nanti bisa memberikan peringatan kepada kaumnya idza raja'u ilaihim, apabila mereka telah kembali kepada kaumnya tersebut, la'allahum yahzarun, agar mereka menjadi orang yang bisa menjaga diri mereka. Nah, maka ini
penting bagi kita ya, terutama para murabbi, dan ini alhamdulillah ya, saya sangat senang di majelis ini bertemu dengan orang-orang yang serius dalam memahami ilmu agama ya. Saya sendiri kagum ya. Ya, kalau kita-kita ya seperti saya ini yang mungkin latar belakangnya anak pesantren ya, kuliahnya juga di perguruan tinggi Islam begitu. Nah, itu maka ya sesuatu yang wajar-wajar saja dan memang harus begitu terus mempelajari dan juga mengajarkan ilmu agama. Tetapi Masya Allah ya, barakallahu fikum bagi teman-teman yang mungkin ya latar belakangnya bukan pesantren begitu ya, tidak juga di kampus agama begitu. Nah, tetapi Masya Allah ya sangat serius ya di dalam medan dakwah ini ya. Antum memahami ilmu agama ya, dan juga mencoba untuk mengajarkannya kepada orang lain. Masya Allah ya, mudah-mudahan ya Allah mudahkan setiap langkah kita di dalam mempelajari dan juga mengajarkan ilmu agama ini ya kepada orang lain. Mungkin demikian ikhwafillah. Oke. Ini hadis ketiga, afwan ya. Ya, ini hadis dari dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi anaknya Umar bin Khattab, Masya Allah. Kalau hadis kedua itu dari ayahnya, ini hadis ketiga dari anaknya. Ya, di sini juga menjelaskan tentang rukun Islam ya. Nah, jadi ya Insya Allah sama saja ya isinya, Insya Allah seperti itu. Nah, adapun kita memahaminya lebih dalam, maka butuh sesi yang khusus begitu ya, terutama dalam hal masalah fikihnya begitu. Demikian ikhwafillah rahimakumullah yang dapat ana sampaikan ya, lebih dan kurang ana mohon maaf ya, yang benar tentu saja datang dari Allah Taala, dan mudah-mudahan kekurangan yang ana sampaikan bisa diampuni oleh Allah Taala dan juga dimaafkan oleh antum semua. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron jazakallah kepada Al-Ustadz Muammar Kadafi LSCMH yang telah menyampaikan tafsir ataupun penjelasan terkait hadis arba'in nomor 2 dan sekilas penyampaian terkait nomor 3 yang kurang lebih ya mungkin isinya dengan di hadis arba'in yang nomor 2. Mudah-mudahan kita semua tadi dapat menyimak dengan baik sehingga nantinya kita dapat menyampaikan kembali kepada para binaan kita dengan lebih mudah karena kita sudah mendengarkan terlebih dahulu terkait tentir materi hadis arba'in ayat yang kedua dan yang ketiga.